Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Sahabatku majlis keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurlah. Tiga kata yang paling utama dan yang pertama kita ucapkan kecuali syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kenikmatan kepada kita, nikmat sehat, nikmat waktu yang masih kita bisa jalani, waktu luang untuk ngaji bersama MKI, dan bentuk nikmat iman dan Islam yang paling utama yang telah mengiringi kita saat ini untuk tetap istiqamah dalam kebaikan, tetap istiqamah dalam ibadah-ibadah kita apalagi di bulan Rajab ini. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan bulan yang istimewa ini, bulan haram, bulan yang semua amal ibadah kita awal lipat gandakan, dan juga sebaliknya dosa yang kita lakukan di bulan ini Allah lipat gandakan juga eh, dosanya. Begitulah di bulan istimewa, bulan haram, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mampu memanfaatkan untuk kebaikan. Fastabiqul khairat. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini, insya Allah kita kembali akan berjumpa ngaji bersama guru kita, Ustaz Al-Jambari. Dan insya Allah di beberapa pekan ini memang kita akan mengangkat sebuah tema penting tentang fikih siasah, ya, fikih tentang uh, politik gitu ya. Walaupun mungkin kita akan hanya membahas beberapa hal penting saja karena tidak mungkin seluruhnya kita ungkap. Ini sebuah kajian yang ketika komprehensif sesungguhnya yang ditujukan bahwa kita mampu untuk menjadi orang-orang yang bisa memahami tentang politik, bahwa Islam tidak apa namanya melepaskan diri dari politik karena ini bagian dari syariat sesungguhnya. Yang sampai ketika politik ada yang mengidentikan dengan kekotoran, ke apa namanya daya gitu ya, politik dianggap dengan sesuatu yang sangat keji, kotor, manipulatif, eh, koruptif dan lain sebagainya. Sesungguhnya Islam sudah memberikan fondasi yang kokoh gitu ya, karena kalau kita tahu bahwa Rasulullah SAW eh, adalah teladan yang sempurna dan beliaulah yang sesungguhnya maha guru dalam politik ya. Beliaulah yang sudah memberikan alas yang sangat penting dalam politik. Dan ketika kita lihat bahwa Rasulullah bukan hanya sebagai seorang nabi, beliau adalah seorang kepala negara ketika beliau berada di Madinah. Dan alhamdulillah kita bisa melihat bagaimana sejarah umat Islam ketika masa Rasulullah sehingga dilanjutkan oleh para sahabat Nabi begitu sangat agung teladannya, dan itu menjadi sebuah contoh untuk masyarakat dunia bagaimana Islam memberikan sebuah fondasi yang sangat agung dalam politik gitu ya. Baik, alhamdulillah guru kita sudah hadir. Assalamualaikum Ustaz Dodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halak Habibin? Alhamdulillah bi khairin. Insya Tamam? Allah kita angkat tema tentang demokrasi nih Ustaz ya. Nah, ini dia. Insya Allah ini tema yang memang kalau kita buka di fikih tidak ada istilah demokrasi sebenarnya ya. Karena ini sebuah istilah dari Yunani ya. Mungkin kita kenal demos kratos gitu ya, mungkin dalam pelajaran di ilmu pengetahuan sosial itu ada sebuah istilah yang memang sudah mafhum kita mengenal demokrasi. Dan kebalikan demokrasi ada yang mengatakan teokrasi gitu tadi ya. Kekuasaan, kalau demokrasi kekuasaan di tangan rakyat itu ya. Kemudian teokrasi kekuasaan di tangan Tuhan. Seolah-olah ini bertolak belakang, dan Islam posisinya di mana ini? Apakah eh, demokrasi yang kita jalani saat ini ya termasuk yang dianggap, karena ada sebagian yang mengatakan demokrasi itu adalah memang haram gitu saja ya. Maka ada orang yang tidak mau ikut pemilu gitu dan lain sebagainya.
Nah, ini yang memang harus sedikit diberikan alas pemahaman tentang bagaimana sesungguhnya Islam memandang demokrasi ini. Dan alhamdulillah tema ini sangat sangat penting ya, apalagi menjelang pemilu tadi tanggal 14 Februari ya. Kita mudah-mudahan Allah mudahkan mendapat seorang pemimpin yang tadi kalau saya baca apa namanya di Facebooknya Ustadz ini sudah membuat sebuah statement soal itu gitu ya. Mudah-mudahan Cuman seorang nanya aja, pemimpin, cuman seorang nanya aja. pemimpin yang teladannya kita ikuti oleh warga negara dalam hal keluarga, dalam hal ibadah dan lain sebagainya. Iya. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Tabaqal Ustaz untuk memulai kajiannya. Baik, Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalna sakinata fi qulubil muslimin walladzi anzalna qur'ana fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabi wa rasulullah ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Kebersyukuran lagi-lagi haruslah kita setiap muslim menghadirkan dengan cara yang benar, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Sejatinya saya bukan orang yang paling mulia untuk bisa membahas ini, dan saya bukan orang yang punya kafaah dalam hal ini. Ini frankly speaking gitu ya, ngomong jujur, saya bukan orang yang paham dengan sangat dalam bab siasah atau bab politik di dalam Islam. Tapi mari kita lihat bagaimana sejarah menceritakan atau mengabarkan tentang itu, dan bagaimana kenyataan-kenyataan yang ada di sekitar kita, dan kemudian kita tidak bisa menutup mata. Jadi kalau kita bicara tentang siasah politik, ya, siasat kalau bahasa kita. Jadi untuk menyiasati agar supaya sesuatu tidak lebih besar mudaratnya daripada eh, manfaatnya, gitu ya. Di, di, dibuat bagaimana caranya, siasatnya supaya eh, tidak makin buruk, gitu ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana ucapan Rasulullah SAW, jadi kalau dilihat aspek siasah dari Islam itu pasti kita bicara tentang Al-Quran dan As-Sunnah, gitu ya. Dan kalau kita lihat sejarah Muslim dan semua elemen gerakan siasah ini, baik yang dari dalam maupun di luar Islam. Saya belum ngomong soal demokrasi dulu. Jadi ketika konsep politik tradisional dalam Islam itu, kalau kita perhatikan, Rasulullah SAW sering sekali bersiasat. Bahkan jangankan dari Nabi Muhammad SAW, dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Gitu. Yang saya ketahui ya, bahwa kemudian ada nabi-nabi yang lain melakukan itu, monggo saja nanti kita koreksi sama-sama. Ingat nggak bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membawa ibunda Sarah ke Mesir, gitu ya? Kan Palestina ke Mesir itu jaraknya dekat ya, cuman atas bawah saja, atas Palestina bawah Mesir kalau dari peta. Kemudian ketika itu yang terjadi ada seorang Fir'aun, dikatakan Fir'aun yang pertama. Fir'aun ini raja di daerah Mesir, gitu ya. Kalau raja di daerah Kufah namanya, di Persia itu namanya Kisra. Ya, kalau raja di negara kerajaan, nah berarti namanya Sultan, gitu ya. Makanya di Indonesia ada Kesultanan eh, New York, gitu ya, New York Kartanegara, gitu ya. Ada eh, Pakualaman, gitu ya, Mangkunegaran. Kemudian ada Sultan Ternate kalau kita baca sejarah. Ada, sekarang masih ada Sultan Hasan Bolkiah, itu berarti kerajaan, berarti Muslim pasti. Baik,
kembali kepada Firaun yang pertama, ini punya perilaku yang memang ya namanya orang nggak beriman ya. Jadi ngaco sengacok-ngacoknya. Apa yang dilakukan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bertandang ke Mesir ketika itu membawa Ibunda Sarah. Dilihat oleh Hulu Balang bahwa ini ada seorang wanita cantik, pasti ini kalau dilaporin atau dibawa bertamu ke istana, pasti saya dapat upeti, saya dapat upah, dan Firaun pasti senang nih sama perempuan cantik ini. Konon, Ibunda Sarah ini wanita tercantik sejazirah Arab. Jadi kalau saya kepengen lihat gitu ya, kira-kira saya minta suruh open cam semua gitu, nggak cuman lihat, ini kan kalau saya lihat pada gelap semua ya mukanya ya, ada Bu Teti, ada Bu Sahra, ada Mbak Olia, ini semua gelap semua nih, kecuali ada Mbak Uni Ona, ada Mbak Dina yang majang fotonya, ada Kak Deva gitu ya, ada eh, Ibu PY ini siapa nggak tahu saya, ada yang ngasih ngasih foto itu ada beberapa gitu ya, tapi yang lain seperti sahabat saya Mbak Risti, Mbak Reza, Mbak banyaklah yang kemudian fotonya nggak tampil. Tapi ini kalau kira-kira saya apa namanya minta semua untuk open cam, itu kira-kira kok dibandingkan dengan Ibunda Sarah, wah ini pasti nggak ada apa-apanya ini, gitu ya. Nyimak Jadi Uden. bukan masalah nyimaknya. Eh, Saya aja udah. Jadi bukan masalah nyimaknya, tapi ketika kita bandingkan dengan Ibunda Sarah, pasti nggak ada, satupun nggak ada yang mirip. Karena beliau dalam sejarah itu tercantik sejazirah Arab ketika itu. Jadi seorang Firaun akan menjadi sangat tertarik, dan benar saja ketika itu Ibunda Sarah langsung uh, appeal-nya itu istilahnya apa ya, kayak apotek tutup gitu. Kalau apotek tutup berarti bisa nyari obat nggak? Enggak. Jadi kecantikannya itu apa sih appeal itu ya? Eh, Sesuatu yang ada pada seseorang dan membuat itu apa kalau saya bilang tuh nyemromong, apa ya istilahnya itu? Appeal, ada yang bisa bantu saya terjemahin appeal apa ya dalam bahasa Daya Indonesia? pikat. Daya Daya. pikat. Aduh, ini anu yang ngajarin saya bahasa Inggris. Jadi teknik nuhun daya pikat. Jadi daya pikat appeal-nya Ibunda Sarah ini benar-benar kayak apotek tutup. Nggak ada obat. Jadi kalau bahasa lagu dulu tuh terlalu indah untuk dilupakan gitu ya. Begitu ngelihat cantik begitu, wah langsung ditanya. Eh, kamu siapa? Saya Sarah. Ini kamu siapanya? Ibrahim alaihissalam ketika itu bersiasat. Apa yang dia katakan? Kalau saya ngaku suaminya, pasti saya dibunuh. Karena udah banyak cerita, banyak kisah yang ketika ada istri cantik, kemudian suaminya ikut, kemudian dia ngaku sebagai suami, langsung dipenggal. Gitu. Firaun tahu sendiri kelakuan kayak apa. Maka beliau bersiasat. Beliau bersiasat, wah ini saya diperingatin sama Zoom ini. Mau pakai bahasa Inggris atau mau pakai bahasa Indonesia? Oke. Eh, Ketika dia bersiasat, yaitu apa? Dia katakan saya saudaranya. Itu Ibunda Sarah langsung ngikut beliau. Kok saudara sih? Kata Ayahanda Ibrahim dengan siasatnya, beliau katakan, iya kan kita saudara seiman seakidah. Artinya kalau dia ngaku suami, dibunuh beliau. Tapi beliau mengatakan saya saudara seiman seakidah. Gitu. Maka kemudian, oh saudaranya. Tapi saudara versinya Nabi Ibrahim dengan saudara versinya Firaun dipikir saudaranya. Berarti kalau nggak adik, kakaknya kan gitu. Oh, berarti udah nggak usah diapa-apain karena ngejagain kan gitu. Maka Ibunda Sarah ketika itu dijamu khusus, gitu. Sampai akhirnya dia menyebabkan terlemparnya Firaun sampai 3 kali dan kemudian dilepas baru dapat Ibunda Hajar gitu ya sebagai budak. Oke, siasatnya eh, Nabi Ibrahim ketika itu menjadi kita bisa pelajari sebagai bukan penipuan, tapi sebuah siasat. Rasulullah SAW pernah ketika ada seorang
pria berlari menuju kepada arah beliau. Dan Rasulullah SAW sedang duduk. Begitu lari heboh ini pria ini, kemudian, ya Rasulullah, sembunyikan aku, sembunyikan aku, sembunyikan aku. Maka Rasulullah SAW bilang, masuk aja ke rumah. Masuk ke rumah, kemudian Rasulullah SAW berdiri gitu. Terus datang itu segerombolan orang yang, ya Muhammad, kau lihat si Fulan nggak? Maka Rasulullah SAW dengan tenang menjawab, semenjak aku berdiri, aku nggak lihat siapa-siapa selain kalian. Benar nggak? Benar, karena waktu ngelihat yang sembunyi tadi, pas waktu dia duduk. Nah, siasat ini hal-hal yang seperti itu. Nah, tapi hati-hati ini kemudian diterjemahkan sebagai apa? White lie, ya, white lie atau bohong putih. Jadi misalnya ada seorang sekretaris misalnya, eh, di depannya meja bosnya agak jauh, kira-kira 5 meteran lah, gitu. Eh, si sekretaris ini ada di depannya pintu, gitu ya. Jadi begitu dibuka pasti ke sekretarisnya duluan. Sekretaris ini begitu terima telepon, gitu ya, ngangkat telepon, ya dengan sekretaris bos, bisa dibantu, misalnya gitu. Kemudian yang terjadi begitu diangkat, dengan siapa saya bicara? Eh, oh, dari istrinya gitu. Ternyata dari ibu. Oh, ibu, apa kabar ibu? Eh, mau bicara sama bapak ya? Bosnya ngode dari luar, dari depan. Masih masih online gitu ya. Terus si sekretarisnya bilang dengan siasat, tadi saya lihat Bu, gitu. Tadi saya lihat, nanti kalau saya lihat lihat beliau lagi, eh, saya beritahukan beliau untuk kontak ibu ya. Itu sebuah siasat. Gitu. Nah, ini kemudian jadi bagian ya, bukan bukan berbohong dalam rangka melakukan penipuan gitu ya, tetapi lebih kepada mudaratnya akan lebih besar jika tidak dilakukan siasat itu, gitu ya. Mari kita lihat bagaimana sejarah Rasulullah SAW itu kok bisa bersiasat, gitu ya. Jadi ceritanya Rasulullah SAW ketika hijrah, ini saya ngambil part-part perbagian-perbagian yang kemudian kalau antum antuna punya eh, khazanah yang lebih baik dari saya, monggo kita sharing aja. Sekali lagi saya bukan orang yang kafaahnya di bidang ini. Kemudian eh, konsep tradisional Islam itu adalah bagaimana kepemimpinan Rasulullah SAW itu kemudian disebut sebagai khalifah atau penjaga, gitu ya. Kalau dalam konteks orang-orang Syiah namanya imam, gitu ya. Dan ini penting mengikuti hukum syariah yang kalau kita kemudian tahu. Lalu bagaimana kita melihat sejarah ini? Jadi ketika awal itu Rasulullah SAW adalah orang yang ketika 622 Masehi beliau hijrah, gitu ya, sebagai eh, bagian penugasan Allah SWT kepada beliau, yaitu Rasulullah SAW hijrah ke Yathrib yang kemudian disebut sebagai Madinah Al-Munawwarah, Madinah yang penuh dengan cahaya. Bismillah. Kemudian yang terjadi adalah ini juga bagian dari pengakuan atas klaim kenabian Rasulullah SAW. Maka kemudian diundang untuk memimpin kota Madinah. Nah, tahu kan ya, di Madinah itu kalau kita mohon izin, saya coba sharing tempatnya ya. Eh, Map Nabawi. Nah, ini dia. Jadi share ya. Nah, ini kalau kita lihat bagaimana eh,
Nanti saya ini eh, komplek masjid, ya. Nah, yang di sini nih saya, nah ini kelihatan nih. Oke, ini masjid, gitu ya. Nah, ini ada satu tempat, ini namanya. Ini namanya Sakifah Bani Sa'adah. Sakifah Bani Sa'adah ini adalah tempat di mana ketika wafat Rasulullah SAW, ini adalah tempat yang kalau kita nginep di Elaf Taiba ini, ya, Elaf Taiba, ini Movenpick, ini Darul Iman Intercon, gitu ya. Ini eh, persis di depannya itu. Kalau Bapak Ibu tahu bahwa apa namanya bendera Saudi itu ada pohon kurma yang tinggi, kemudian di bawahnya ada silang pedang, gitu ya, pedang Arab. Nah, itu pertama kali pohonnya ada di tempat ini, ada di Sakifah Bani Sa'adah ini, gitu. Nah, di Sakifah Bani Sa'adah ini apa yang didapati, gitu ya. Di sini ini adalah satu tempat yang kalau kita lihat dulunya ada ini nih, pohon apa namanya, pohon kurma ini. Nah, disinilah Rasulullah SAW ketika wafat dulu, maka suksesi terjadi di tempat ini. Nah, ini sebetulnya kalau kita perhatikan, ya, di sudut apa, di sudutnya apa, Nabawi, gitu ya. Ini satu tempat yang kemudian sebetulnya dulu yang diangkat jadi pemimpin di apa namanya, di Madinah itu adalah, kalau sebelum Rasulullah SAW itu adalah eh, Abdullah bin Ubay bin Salul, gitu ya. Nah, kita tahu Abdullah bin Ubay bin Salul itu eh, adalah tokoh munafikin Madinah. Kenapa dia jadi munafik? Karena sebetulnya yang terjadi, dia yang seharusnya memimpin Madinah, tapi gara-gara Rasulullah SAW hadir ke Madinah, maka Rasulullah SAW yang kemudian dijadikan sebagai pemimpin. Nah, ini yang perlu kita kemudian fahami secara benar. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ketika Rasulullah SAW kemudian memimpin kota Mekah untuk diundang di sana, maka pada saat itu ada dua kaum yang menguasai kota. Ada Arab Bani Aus, ya, atau suku Aus, dan Bani Khazraj. Nah, ini mereka berselisih. Maka warga Madinah menganggap Rasulullah SAW sebagai orang luar yang netral, adil, gitu ya, imparsial. Maka kemudian diharapkan bisa mendamaikan konflik ini. Dan Rasulullah SAW dan seluruh muhajirin yang ke Madinah, maka Rasulullah SAW menyusun yang namanya Piagam Madinah. Nah, ini bagian yang kemudian menjadi luar biasa. Dokumen ini mengangkat Rasulullah SAW sebagai pemimpin kota, sekaligus mengakuinya sebagai Rasulullah SAW. Maka kemudian hukum yang diterapkan Rasulullah SAW ketika itu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul adalah orang yang paling kesel karena kepemimpinannya dibatalkan karena hadirnya Rasulullah SAW. Nah, ini yang kemudian dianggap oleh umat Muslim sebagai sebuah syariat atau hukum Islamnya, gitu ya, yang ingin ditegakkan oleh gerakan Islam itu sampai sekarang, gitu ya. Nah, Rasulullah SAW mendapatkan banyak pengikut dan membentuk tentara, gitu ya, pasukan militer, dan pengaruhnya kemudian meluas dan menaklukkan kota eh, Mekah pada tahun ke-10, gitu ya, pada tahun ke-10 Hijrah. Ini eh, ketika kita perhatikan, gitu ya, ada begitu banyak kelompok Islam militan yang kemudian eh, menjadi seolah-olah masuk ke dalam pemahaman yang eh, apa namanya, parsial, gitu ya. Jadi misalnya ada gerakan Islamisme atau partai Islam, atau kemudian kebanyakan di negara demokrasi Islam atau negara yang mayoritas penduduk Muslimnya banyak, juga ada Islam militannya, gitu ya, yang operasi di beberapa bagian dunia. Maka kemudian kalau kita lihat bagaimana eh, Palestina yang ada gerakan Hamas, ada gerakan Fatah, gitu ya, dan gerakan yang lain-lain, gitu ya. Itu juga disebutkan oleh beberapa
orang-orang di luar Islam untuk menggambarkan bahwa aspirasi keagamaan dan politik dari kelompok Islam itu ada yang militan, ada yang radikal, ada yang dan seterusnya. Nah, sekarang istilah demokrasi Islam itu dan fundamentalisme Islam ini seringkali kecampur aduk dalam berbagai macam ragam kelompok yang mengatasnamakan Islam dan memperjuangkan gerakan Islam. Yang masing-masing kemudian punya sejarah, punya ideologi, punya konteks yang beragam juga gitu. Bagaimana Islam di Indonesia ini dipengaruhi oleh Islam dari yang datang dari luar gitu ya. Jadi kalau saya boleh cerita sedikit gitu ya. Ini apa sekedar oret-oretan gitu ya, mohon izin. Ini kalau kurang eh, tepat gitu. Baik. Buat yang berkegiatan di amanillah ya. Kalau bahasa Arab apa ngawurnya apa kolbi-kolbi pitorik ya. Bicaranya bapak-bapak ya. Jadi ketika misalnya kita eh, katakanlah sebagai sebuah tempat ini adalah eh, Mekah gitu ya. Kemudian ini adalah eh, Madinah gitu ya. Maka Islam yang berkembang di Mekah dan Madinah ini adalah bagian yang kemudian jika kita perhatikan, maka berkembangnya kemana-mana ini. Ada yang ke Mesir, gitu. Ada yang ke Kufah, ada yang ke Maghribi, gitu. Ada yang ke India, Pakistan, Bangladesh, gitu. Ada yang ke eh, apa namanya eh, sampai ke wah macam-macam nih, sampai ke Indonesia, gitu. Nah, yang perlu difahami ketika misalnya kita tahu ini Mekah pada awalnya Rasulullah SAW mengajarkan keislaman, gitu ya, maka kemudian menyebar kemana-mana, gitu ya. Dan ini banyak kemudian dipengaruhi oleh eh, apa namanya eh, dipengaruhi oleh kondisi wilayah setempat. Ini saya melihat dari sisi eh, sejarah umum ya, gitu ya. Nih katakan di sini terakhir kita Indonesia. Baik. Nah, perhatikan oleh Bapak Ibu bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwa Islam ini tersebar ke seluruh penjuru dunia. Maka kemudian yang dari Mekah, Madinah, kemudian para sahabat yang kemudian pergi ke Mesir misalnya gitu ya. Di Mesir ini kemudian banyak eh, hal-hal yang kita sebut sebagai cikal bakal perpolitikan di Mesir. Yaitu kita kenal di dalam Mesir itu sendiri ada yang namanya gerakan Ikhwanul Muslimin, gitu ya, yang kemudian kalau di Indonesia kemudian menjelma menjadi Partai Keadilan pada awalnya, kemudian menjadi PKS, gitu ya. Itu lebih kepada gerakan-gerakan Islam yang kemudian ingin melakukan siasah di dalam apa namanya eh, menyikapi apa yang terjadi di masyarakat sekitar. Tapi tidak hanya Ikhwan Muslimin di sini. Di sini ini cikal bakal ya, cikal bakal tidak hanya Ikhwanul Muslimin. Sebetulnya kalau mau ditanya apakah betul Imam Hasan Al-Banna itu membangun Ikhwanul Muslimin? Enggak, sebetulnya itu klaim yang dibuat oleh orang di luar melihat mereka kumpul-kumpul, apa ini? Ini kumpul-kumpul ngapain gitu. Ngaji, kemudian menjelaskan tentang Al-Qur'an Sunnah apa segala macam. Tapi ditanya Imam Hasan Al-Banna cuma ngaku ya nahnu Muslim, nahnu ikhwan, gitu. Kami bersaudara sesama sesama Islam, tapi kemudian diterjemahkan sebagai Ikhwanul Muslimin. Maka kemudian disebut sebagai itu gerakan Ikhwanul Muslimin. Maka kalau kita lihat
sekarang eh, apa namanya eh, partai PKS gitu ya terutama itu kemudian mengadopsi dari Ikhwanul Muslimin hampir seluruh, tapi meskipun nggak pure seperti Mesir banget gitu, enggak, tapi bisa kita lihat betapa al-maksuratnya gitu ya, dan kemudian kebiasaan kalau halakoh itu baca Quran dulu gitu dan seterusnya, sampai kemudian kita tahu ada dari kalangan mereka yang kemudian ketika terbentur dengan masalah demokrasi kekinian, ini saya agak lompat-lompat ya. Dalam demokrasi kekinian, kita lihat Mursi, Presiden Mursi, Allah yarham, itu beliau menang telak dari sisi pemilu yang katanya demokrasi, gitu ya. Tetapi ketika beliau memimpin dan mengatakan bahwa kita akan berdiri di tegaknya Al-Quran dan Sunnah, apa yang terjadi? Dikudeta. Gitu. Artinya, ya memang ada yang tidak menghendaki demokrasi ini diislamkan, gitu ya. Jadi Islam tidak boleh berjaya, dan sekarang tentu kita masih masih kuat ingatan kita betapa saudara-saudara kita di Palestina gitu ya dikuyo-kuyo sama laknatullah Zionis Israel gitu. Yang kemudian kita sudah lakukan berbagai macam cara, mau boikot, mau mau apalah, condemnation segala macam, turun ke jalan dan seterusnya. Tapi apa yang terjadi, mereka masih tetap melakukan hal yang sama. Nah, tidak hanya Ikhwanul Muslimin, di Mesir itu ada yang namanya gerakan Hizbut Tahrir. Itu juga lahir di Mesir. Juga sama, situasi politik membentuk itu. Nah, yang datang ke kita ada yang namanya eh, Majelis Mujahidin Indonesia. Itu datang dari Mesir. Artinya secara organisasi, secara struktur besar, sekali lagi ini hanya gambaran sederhana atau global ya. Kalau ada yang membantah ini monggo silakan gitu ya. Ini yang hanya sepemahaman pendek pengetahuan saya. Nah, maka kemudian Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, Majelis Mujahidin Indonesia itu kemudian masuk ke Indonesia dengan membawa muatan yang khas Indonesia, gitu ya. Jadi kalau ditanya itu dapat dari mana, maka kita bisa lihat bahwa apa yang datang dari Madinah ini kemudian ada yang ke Maroko, gitu ya. Di Maroko kemudian kita tahu ada beberapa ulama seperti eh, Syekh Maturidi, gitu ya, dan seterusnya, gitu. Buku-bukunya juga banyak kita kita gunakan. Begitu juga yang lari ke Persia, ke Iran dan Irak. Yang di Iraknya jadi Muslim Sunni, yang di Irannya jadi Syiah, gitu kan ya. Dan kemudian dari mereka ini juga ada yang ke Indonesia, gitu. Kemudian yang dari Madinah ada juga yang kemudian ke Indonesia, yang kemudian sebagian orang memfitnahnya dengan Wahabi, padahal ini Salafi tulen, gitu. Yang benar-benar mengikut eh, dari keislaman ketika itu. Nah, Islam ini juga ada yang kemudian datang ke Yaman. Nah, di Yaman ini ada bagian yang kemudian kita tahu gitu ya, kalau di Tarik, di Yaman, kita tahu bahwa eh, banyak eh, apa saudara-saudara kita yang datang dari tanah Arab itu asalnya dari Yaman. Maka ketika Madinah ada cikal bakal yang berhubungan gitu ya, Mekah Madinah ini menjadi poros, dan kemudian yang dari Mekah Madinah ini banyak juga yang ke Indonesia, yang dari Yaman juga ke Indonesia, yang dari IPB ini Pakistan Bangladesh ini juga ke Indonesia, dan kemudian yang dari Maroko juga ke Indonesia, maka di Indonesia ini menjadi campur baur secara aliran gitu. Maka kalau kita melihat dari sisi ini, kita bisa ketemu dengan kondisi misalnya di Indonesia itu kalau yang ada Habibnya pasti Yaman, gitu. Kalau yang Maturidi pasti Asy'ari, gitu ya, Asy'ariyah. Maka kemudian menjadi bagian besar ketika kita tahu di Indonesia ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Persis, gitu ya. Kemudian ada Al-Irsyad, ada, oh banyak itu, kalau mau dikumpulin itu nanti kelihatan cirinya.
Kalau Al-Irsyad, Persis, oh biasanya dia nggak pakai tahlilan, gampangnya gitu ya. Muhammadiyah nggak pakai tahlilan. Meskipun ada di beberapa cabang itu ada yang juga tahlilan istilahnya. Nah, kemudian yang dari Maturidi kemudian jadi Nahdliyin gitu. Yang dari Yaman jadi Nahdliyin. Ada yang dari Iran itu pura-pura Nahdliyin, tapi kalau masuk ke Muhammadiyah pura-pura Muhammadiyah gitu. Dari takiyahnya si Syiah itu jalan dengan begitu luar biasa mereka. Nah, sehingga terjadilah seperti yang kita rasakan sekarang ini. Nah, ini saya melihat dari peta pergerakan eh, pergerakan dakwah Islam yang begitu luar biasa dan ini terjadi bertahun-tahun sehingga ketika kita tahu bahwa syariat kita itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Nah, sekarang ini kalau kita lihat merujuk kepada apa yang Rasulullah SAW buat, ada satu negara Islam kecil, cuma satu kota, tapi kok dahsyat banget bisa ngatur ruling the world gitu. Bahkan 2/3 belahan bumi diatur oleh Madinah. Dan perlu kita pahami bahwa ketika Rasulullah SAW berkuasa dengan politiknya, itu bahkan seluruh penduduk Madinah ketika itu orang Muslim, Yahudi, Kristen, semua jadi satu dan kemudian bahkan orang-orang kaum pagan gitu ya, yang kemudian mereka melakukan penyembahan terhadap apa yang mereka pahami gitu ya, itu membentuk sebuah konstitusi yang membentuk dasar hukum pertamanya negara Islam. Maka dokumen Piagam Madinah itu disusun dengan perhatian khusus untuk mengakhiri ketegangan dan konflik antara suku dengan kaum atau klan-klan yang ada. Itu apa? Bani Aus dan Bani Khazraj di Madinah. Dan hukum ini mencakup sekian banyak hak dan kewajiban buat Muslim, Yahudi, Kristen, dan pagan di Madinah. Dan ini yang kemudian kalau ada yang pernah baca gitu ya, ternyata di Jakarta juga pernah ada Piagam Jakarta. Ya, itu sempat digugat oleh beberapa orang justru di luar Islam. Apa yang salah dengan Piagam Jakarta? Ternyata yang salah adalah orang-orang munafik dalam Islam tidak mau menjalankan keislaman secara benar. Karena kalau kita baca, coba cari deh, googling dia, baca-baca Piagam Jakarta, apa isinya? Bagus, bagus isinya. Dan itu salah satu politik para ulama untuk memberikan sebuah pembatasan atau pembagian di dalam bahasan kita, yaitu bahasan eh, kenegaraan gitu ya. Maka kemudian muncul Piagam Jakarta itu oleh orang-orang Islam sendiri yang kemudian ditakuti. Kenapa? Karena perempuan harus pakai jilbab. Kalau kalau nyolong sejumlah sekian potong tangan dan seterusnya, dan oh jangan, ini nggak sesuai dengan hak asasi manusia, apalah segala macam dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian membuat kita bisa membedakan. Insya Allah di pertemuan yang akan datang saya akan bedakan apa hubungannya Islam dengan demokrasi. Karena demokrasi itu seperti yang Ustaz Khalis tadi sampaikan adalah demos dan kratia gitu ya, kalau dari sisi awal kata Yunani-nya. Artinya kratia itu negara gitu ya. Kemudian demos itu manusianya. Nah, atau disebutnya demos kratos gitu. Nah, kemudian kalau kita baca eh, bagaimana apakah demokrasi ini disamakan dengan sistem syura di dalam Islam, ini nanti akan saya bahas di kesempatan yang akan datang. Ini qadarullah wa masyafa'al, saya harus bergegas menuju ke Surwa Ciputat ini. Saya tidak bisa berlama-lama menemani antum-antunan semua, tapi mudah-mudahan dari bagian yang kita akan bahas bahwa politik itu ada di dalam Islam dan siasat Islam itu ya seperti yang kita bahas tadi. Gitu. Nah, ini yang kemudian membuat kita menjadi kita tahu bahwa oh ini cirinya begini, oh ini cirinya begini, oh ini cirinya begini dan seterusnya. Gitu. Sehingga kalau kita lihat yang berpaham sunnah agak puritan gitu ya, itu siapa saja kita bisa lihat ada Al-Irsyad yang nggak mau neko-neko gitu. Kita lihat saudara-saudara kita di Persis yang nggak mau melakukan sesuatu kalau nggak ada dalilnya gitu. Kita lihat saudara-saudara kita di Muhammadiyah gitu ya, mereka strict dengan apa yang mereka di dalam dewan tarjihnya gitu ya. Kemudian ada beberapa kelompok yang tidak tergabung dalam organisasi apapun, tapi mereka memahami bahwa saya harus berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah.
gitu ya. Eh, Tidak hanya kemudian datang dari Makkah dan Madinah, ketika para misalnya Ustadz Bahtiar Nasir sampai sekarang itu jadi pemimpin ketua alumni, mohon saya koreksi kalau keliru, beliau pemimpin adalah alumni dari lulusan Madinah gitu ya. Tapi kita lihat beliau kiprahnya Masya Allah gitu ya. Dan saudara-saudara kita di Mesir gitu ya, saudara-saudara kita di Mekah Madinah ketika menghadirkan data yang kemudian kembali kepada apa yang datang dari Rasulullah SAW dan Allahnya dari Quran Sunnah, maka tidak akan pernah ada perbedaan yang signifikan. Hanya masalah-masalah yang kemudian perintilan-perintilan atau cabang-cabang yang sebetulnya kita tidak terlalu pusing dengan itu. Karena eh, bagaimana ini nanti kemudian eh, secara sederhananya, eh, kalau misalnya kita gampangnya gini, dalam satu RT isinya misalnya 100 kakak gitu ya. Ternyata kalau kemudian dalam pemilihan secara voting ya, aklamasi suara terbanyak, maka mereka menentukan siapa yang berhak jadi RT. Di antara beberapa calon RT itu ada yang pengis gitu ya, ada yang kelompoknya maling gitu ya. Kemudian ada yang biasa-biasa aja, ada yang eh, Islam militan gitu. Ini kan anggapan-anggapan orang di luar begitu. Maka kira-kira kalau kemudian kita disuruh milih, kita lihat petakan, ternyata di kampung itu banyakkan malingnya, banyakkan orang liberalnya, banyakkan orang nggak benernya. Jadi nanti kalau misalnya bikin peraturan, bikin ketentuan, maka peraturan dan ketentuan yang menguntungkan mereka, gitu ya. Maka kalau kemudian kita milih, terus kemudian orang yang baik-baik, orang yang soleh, orang yang punya hak pilih itu kemudian nggak mau datang karena nanti nggak mau berurusan sama mereka, akhirnya yang kepilih jadi ketua lingkungan siapa? Mereka-mereka juga. Maka ini yang kemudian kita bisa hindari. Gitu. Nah ini secara sederhana saya memberikan gambaran bahwa siasah dalam Islam itu seperti itu. Insya Allah di pekan depan kita akan lebih tajam membahas tentang demokrasi dalam Islam. Apakah syura itu bisa disetarakan dengan apa yang ada dalam demokrasi yang terjadi di dunia perpolitikan kita? Tunggu pekan depan. Saya kembalikan lagi ke Ustadz Khalis. Fayatafatul Maskur Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Ini baru pengantar ya, Ustaz ya. Dan jadi ini apa namanya, apelnya tinggi nih. Kalau udah Masya pengantar Allah. aja nih daya pikatnya untuk bisa ikut kerjaan terus. Insya Allah nanti kita akan kembali bedah ya soal beberapa pertanyaan. Misalkan ada tadi yang nanya tentang Hizbut Tahrir lah, Ya, macam-macam. ya, Nanti akan ya. kita ungkap lebih detail lagi. Insya Allah. Karena ini sebagai alas aja kita memahami tentang politik ya. Yang penting bahwa Islam itu tidak anti politik, justru Ya, politik itu adalah bagian dari Islam. Jangan sampai ada yang kemudian berkesimpulan bahwa dengan melihat perpolitikan katakanlah di Indonesia yang begitu carut marut misalkan ya, ya, atau mungkin ada yang memprovokasi bahwa politik itu kotor, maka kemudian anti politik, tidak mau ikut dalam pemilihan dan sebagainya. Itulah justru yang merugikan kita umat Islam. Saya pernah buat ilustrasi tadi. ya, Jadi kalau Islam aja mengatur soal ke WC aja diatur ya. Dari mulai adegan kamar mandi sampai adegan ranjang itu diatur sangat detail. ya, Apalagi soal adegan kenegaraan gitu ya. ya, Maksudnya ya, tentang hal yang paling besar karena ini adalah berkaitan dengan kemaslahatan umat gitu ya, ya. ya, Masya Allah, tabarakallah. Dan ini mudah-mudahan kita semakin sadar gitu ya bahwa mempersiapkan generasi kita untuk jadi para pemimpin itu juga bagian dari sunnah ya, Ustaz ya. ya, Karena kita dianggapnya kalau mempersiapkan generasi yang hafiz Quran, yang jadi ahli fikih dan lain sebagainya itu seolah-olah ini sudah selesai. Padahal juga ada ruang-ruang besar yang harus kita ambil itu untuk para pemimpin karena kita masih kekurangan nih, Ustaz. ya. Ketika Makanya di dalam surat 25 ayat 74 itu, Ustaz, kita harus menyikapinya dengan arif ketika Allah SWT memfirmankan, A'udzubillah minasyaitonir rajim, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Jadi kalau menjadikan keluarga yang menjadi punya kapasitas imam di dalam
orang-orang yang bertakwa, berarti dia sendiri harus takwa dong. Dia Iya. sendiri harus punya kafaah yang cukup sehingga dia melihat sesuatunya itu tidak dengan kacamata kuda, tapi dengan helikopter view sehingga melihat segala sesuatunya jauh lebih wise, lebih wide gitu. Wallahu a'lam. Dan jelas kekuasaan ini sangat bermanfaat kalau digunakan oleh orang soleh saja. Karena man ra'a minkum munkaran Nah, falyughayyirhu biyadihi. itu dia. Dengan tangan, ini banyak penafsiran dari para ulama yang disebut dengan tangan itu Wewenang. kekuasaan, kewenang. Ya, Kita saksikan itu dulu apa namanya tempat kemaksiatan. Nah, kalau di demo kan tidak pernah tutup saja. ya. Tapi kalau dengan kekuasaan, masya Allah Tidak tiba-tiba bisa diperpanjang ditutup. izinnya selesai. Iya. Berhenti. Baik, Masya Allah. masih buka tanya jawab mungkin sampai 10 menit atau gimana, Ustaz? Boleh, boleh, Seth. Boleh, Seth. 10 menit ya. Nanti Ya, kita mungkin cukup dua pertanyaan lah nanti. ya, Karena jam 6.30 guru kita harus pamit dulu nih karena ada ya. kegiatan yang harus segera dilakukan. Baik. Ini dari Baik. Teh Diah Bandung nih. Udah, maaf mau tanya. Ada yang mengatakan bahwa HTI itu termasuk aliran sesat. Ada yang bilang begitu. Majelis Mujahidin Indonesia yang Syekh Muhammad Abu Bakar Ba'asyir juga dibilang begitu kan. Gitu. PPI juga dibilang begitu kan. Gitu. Rasulullah SAW juga dibilang gila kan dulu. Gitu. Jadi ada fitnah-fitnah yang macam-macam. Tapi kalau kita lihat sejatinya kawan-kawan itu menggiatkan apa? Nah, kita bisa lihat produk-produknya gitu. Ustadz Fatih Karim memang bikin apa? Bahkan bikin kesebar kemana-mana itu yang namanya Al-Quran gitu. Ustadz Felixio pemahamannya apakah keliru dari Hizbut Tahrir? Enggak. Gitu. Bahkan di-endorse oleh kawan-kawan dari Salafi gitu ya. Jadi kalau ada yang mengatakan sesat ya nggak apa-apa sesat. Ada yang bilang Babe begini, ada yang bilang saya begini apa segala macam. Ada yang bilang Ustadz Dodi ini manhajnya gado-gado, serah aja lah. Gitu. Silakan aja. Mau ngomong apa kayak gitu. Yang urusan sama Allah nanti saya gitu. Jadi kalau mau ikut berdasarkan apa yang saya sampaikan, mana salahnya dikoreksi. Kalau memang ada yang keliru monggo silakan dengan senang hati gitu. Silakan aja. Jadi klaim-klaim itu biasanya seperti itu ya. Cuman memang kawan-kawan di HT itu mengusung kepada kekhalifahan. Padahal kalau kita lihat ini sebelum heboh-heboh HT dibekukan sebagai sebuah organisasi gitu ya. Coba lihat buku-buku pelajaran Islam itu. Ada nggak kekhalifahan? Ada. Tapi begitu masalah HT itu muncul, maka kemudian semua kurikulum yang ada kekhalifahannya jadi hilang. Loh ini apa-apaan ini? Islam jadi diacak-acak kayak begini semaunya kurikulum yang dipegang sama pemerintah. Akhirnya banyak kemudian somasi-somasi kepada pemerintah yang kemudian juga nggak digubris gitu ya. Apalagi sejak Pak Nadiem Makarim jadi eh, Mendikbud gitu kan ya. Itu bagian yang kemudian kalau kita lihat kurikulumnya nanti kalau kita ngomong di sekolah ayah bunda juga begitu. Dan yang tadinya kita nggak kepengen anak-anak kita pegang gadget, kok jadi semua kurikulumnya pakai Gform apa segala macam, nyarinya pakai jalur YouTube, pakai internet apa segala macam sehingga mereka tidak bisa terpisahkan dengan layar, padahal sebetulnya bukan dari sisi kapasitas mereka punya kemampuan untuk memilah mana yang baik mana yang buruk. Kita sebut apa saja di Google itu bahkan keluar apa saja gitu kan. Jadi eh, kalau kawan-kawan di HT mungkin ada yang mengajak untuk tidak ikut pemilu, ya itu urusan mereka lah ya sama Allah gitu. Tapi kalau kemudian seperti analogi saya tadi, kalau sekampung isinya penjahat semua terus kita nggak mau memberhentikan itu, berarti kita sama kayak setan diem kan, setan bisu gitu, membiarkan kemaksiatan itu terjadi. Maka itu yang nggak boleh gitu ya. Wallahu a'lam. Bisa. Bu Susi Depok. Afan Ustaz, bertanya di luar materi. Sekarang banyak pelatihan spiritual, mental healing atau hipnoterapi. Bagaimana pandangan Islam mengenai hal ini? Bolehkah kita mendalami ilmu ini? Selama kalau kita kemudian melihat bahwa hipnoterapi ini menyebabkan seseorang menjadi jauh lebih mengenal dirinya sendiri, lebih dekat dengan Allah, mendekat kepada Rasulullah SAW, maka ini hanya sebuah metodologi. Jadi saya pernah juga belajar hipnosis tapi untuk panggung. Dan ini ternyata bukan seperti yang apa gendam ditepok terus dikuras duitnya apa segala, bukan hanya itu hanya kemampuan untuk kalau kita pernah belajar, ingat nggak waktu saya ngobrol sama Coach Adam, masih ada yang ingat nggak ketika saya ngobrol sama beliau itu Coach Adam itu eh, jujur saja sering menghipnosis kita
dalam konteks pemahaman, arahan, komunikasi, dan seterusnya. Salah satu bercandaan hipnosis yang bisa saya ajarkan kepada Bapak Ibu adalah biasanya kalau kemudian kita melihat kepada satu postur, gitu ya. Tapi waktunya cuma 7 menit, gimana ya? Insya Allah di kesempatan yang lain akan saya coba praktek. Tapi kurang lebih begini, kalau kita lihat telapak tangan kita, semua kita ambil telapak tangan kita, kemudian pastikan di telapak tangan kita itu di bagian antara Bukit Mars yang gembuk ini, yang empuk ini, kemudian ya, dengan bagian yang tengah-tengah ini, pas antara di atas garis kesehatan ini. Di sini ini kalau ditekan, ya, kalau ketika pencet dengan apa namanya, dengan apa namanya, tangan atau jempol tangan gitu ya, coba dipencet gitu ya. Nah, ini ciri-ciri gampang ditipu atau gampang dibohongin. Coba pencet, tuh kan ketipu kan, baru digituin aja mencet-mencet. Itu hipnosis itu kayak begitu. Jadi kadang-kadang ngapain gue ikut-ikutan gitu kan ya, padahal itu bagian dari hipnosis ya kayak begitu. Jadi sebetulnya kalau semua semakin membuat kita menjadi dekat sama Allah SWT, nggak ada masalah gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ugomba, Masya Allah, salam takdim, Bunda. Teh Nadia, kebohongan macam apa saja yang diperbolehkan dalam politik atau perang? Seperti tadi saya bilang, bohong putih itu dalam konteks misalnya eh, ada bagian yang kadang-kadang orang dengan bahasa sederhana itu bisa membuat orang lain menjadi terkecoh. Contoh, ketika para mujahidin itu lebih banyak apa namanya, berada di kehidupan perang itu, apa yang dimintakan? Oke, kita semir tidak boleh sama dengan apa namanya, tidak boleh sama dengan rambut atau warna aslinya. Kan hitam rata-rata kepala kita ya, bukan blonde. Eh, Kita itu kemudian diminta ketika itu oleh para pemimpin-pemimpin perang, kita semir rambut kita menjadi coklat pakai henna. Coklat semua tuh. Artinya apa kalau coklat semua? Kalau keluar itu warnanya apa coklat di kepalanya, berarti apa? Sering berjemur ke matahari gitu kan. Padahal ini pewarnaan gitu ya, bukan karena berjemur. Tapi orang yang berjemur di matahari itu memang rambutnya jadi coklat. Artinya apa? Kuat banget ini mereka. Berarti udah sering kejemur di panasnya matahari. Setelah itu apa? Mereka pakai siwak. Pakai siwak itu kayu ara, kemudian membuat membersihkan itu. Dan kemudian ada yang kemudian beberapa orang yang setelah bersiwak itu kemudian jadi diisep-isep gitu. Jadi siwaknya masih nyangkut di apa namanya, di mulutnya gitu. Dan itu ketika diamati oleh para musuh, wah masya Allah, pantas saja kuat-kuat dong, sering berjemur dan cemilannya kayu, wah kan serem banget itu. Sehingga orang ngelihat itu saja sudah, wah ini itu termasuk syarat-syarat perang, bisa jadi gitu ya. Wallahu alam bisa. Tapi nanti kita bahas seperti apa kebohongan yang diperbolehkan. Seperti kalau kita ngatur perang dari sisi kita gitu ya, ada beberapa restriksi yang kemudian pohon nggak boleh tebang, rumah ibadah nggak boleh dihancurin gitu ya. Apa namanya, public eh, space gitu ya, nggak boleh dirusak. Perempuan, anak-anak nggak boleh dibunuh. Tapi apa yang kita lihat sekarang pada perang Palestina, Yahudi menghabisi 70% itu justru perempuan dan anak-anak gitu. Dan mereka nggak peduli gitu. Mereka melakukan ada begitu banyak hal yang salah. Fosfor yang dilarang sama dunia, tapi mereka tetap kerjakan dan seterusnya. Itu kan bagian yang mereka sudah menyalahi itu. Fiamanillah. Nah. Kemudian kita sebagai orang awam tentang sunnah menyikapi perbedaan dua aliran itu bagaimana? Begitu banyak kata bid'ah yang kami dengar, salah satu contoh dengan maulidan dan tahlilan. Gini aja gampangnya. Ada dalilnya, monggo silahkan, kalau enggak usah. Gitu aja. Itu nyari aman aja. Karena Rasulullah SAW sendiri menyatakan, man amalan amila laisa min amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan yang bukan datang dariku, maka tertolak. Gitu ya. Misalnya gini, ada orang yang berlebihan cinta sama Rasulullah SAW banyak. Maka dia katakan begini, karena dia tokoh gitu ya, ibu-ibu,
Rasulullah SAW itu sholat subuhnya 2 rakaat. Kita ini kebanyakan dosa. Kita mesti 5. Nah, kan ngaco sudah. Nah, yang begitu-begitu, ngawur ini, udah tinggal aja. Gitu. Ketika kita lihat ada nggak dalilnya, gitu, yang kita kerjakan itu, gitu ya, Bu Dewi. Wallahu a'lam. Ada sahabat saya yang mengatakan bahwa semua diatur oleh Yahudi dengan tools orang merah, karenanya perlu pendidikan agama yang kuat. Iya, kita paham banget, gitu ya. Mbak Irni, iya, aja sadar. Tapi seperti itu, tinggal 2 menit waktu saya harus ngabur dari Masya Allah. peredaran. Gitu. Jadi Ya, alhamdulillah, alafu. Ustaz. Baik, syukuran jazakumullah khair. Jemaah yang dimuliakan Allah, tentu masih banyak ya yang ingin bertanya, apalagi ini soal politik sangat aktual, sangat update, dan tentu banyak hal yang harus kita diskusikan, harus kita bahas supaya kita memang tidak salah jalan tentunya ya. Tentu pada akhirnya kita harus bertanya kepada diri kita sendiri tentang apakah kita ingin pemimpin kita orang soleh atau tidak. Ini menjadi sebuah prinsip ya yang memang harus kita pegang. Apa ini perjalanan 5 tahun ke depan setelah pemilu kan masih panjang, dan kita harus mempersiapkan generasi-generasi yang terbaik kita, sehingga nanti harapannya tadi imaman lil muttaqin ya, kita memiliki para pemimpin untuk orang bertakwa, tentu mereka adalah orang bertakwa ya. Dan itulah menjadi harapan kita semua di Majelis Ulama Indonesia ini, yang salah satu tujuannya bisa menghadirkan, bisa menumbuh kembangkan para generasi yang nanti akan menjadi pemimpin bangsa ini. Alhamdulillah wa syukurillah, kajian karena berhak Ustaz Budi, Ustaz Dodi belum ada waktu ya, nanti kita akan bahas kembali di kajian pekan depan insya Allah. Dan kami ingatkan kembali amalan rutin kita yang biasa kita lakukan setiap pagi adalah sedekah pagi. Mudah-mudahan ini juga bagian amalan yang bisa membawa kita kepada kebaikan dunia akhirat, tentu untuk keberkahan kita bersama keluarga. Dan insya Allah ada kegiatan juga dari MKI di tanggal 3 Februari, insya Allah ada khitannya, seperti yang di-share di grup. Mohon dukungannya, doanya, dan juga ada yang ingin berbagi silakan untuk menghubungi panitia ya. Ada Bu Darmi, ada Dr. Piki yang insya Allah menjadi langganan untuk gelar khitanan untuk saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Dan semuanya adalah hasil dari infak dari Bapak Ibu, dan mudah-mudahan ini menjadi kebaikan atau pahala yang terus berlipat Allah gandakan untuk jamaah yang sudah berbagi ya, menyerahkan hartanya, ada yang juga mengirim sopanya dan lain sebagainya untuk keperluan dari Rumah Khitan Zidan MKI ini. Tentu ini adalah semuanya karena berkat kita merasa bahwa kita adalah bersaudara, kita diikat oleh satu persaudaraan innamal mu'minuna ya. Sesungguhnya beriman itu adalah bersaudara. Wujud dari persaudaraan ini adalah kita menggelar berbagai kegiatan sosial, salah satunya khitan gratis ya untuk saudara-saudara kita. Baik, dan mari kita tutup kajian ini. Sebelum ditutup, saya akan kembali ada beberapa produk MKI ya yang juga bisa dinikmati oleh jemaah. Nah, ini adalah produk-produk untuk kegiatan dakwah MKI. Ada parfum Sahamis, ada juga garam kesehatan, garam Zamira yang dari Ustaz Dodi Al-Jambari. Mudah-mudahan ini juga bisa melengkapi properti kita di rumah kita, dan untuk kebaikan semuanya tentunya. Parfum adalah sunnah, dan juga garam kesehatannya juga bagian dari ikhtiar kita untuk menjaga tubuh kita menjadi sehat untuk bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, mari kita tutup kajiannya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasiya
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا